Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan kami kelompok 6 dari kelas F. Hari ini kami akan mempresentasikan materi kami, yakni materi tentang SMART. Saya Citra Dewi sebagai moderator pada hari ini. Adapun pemateri pertama kami yakni Ceria Yusnita. Kemudian pemateri kedua kami yakni Andini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk mulai mempresentasikan materinya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi. Apa itu SMART? SMART berasal dari bahasa Inggris yang berarti pintar, pandai, dan cerdas. Kecerdasan berasal dari kata cerdas yang berarti cerdik, cepat tanggap dalam menghadapi masalah, dan cepat mengerti jika mendengar keterangan. Kecerdasan adalah kesempurnaan akal budi serta kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kecerdasan dapat dibedakan melalui dua jalan, yaitu yang pertama kecerdasan kuantitatif. Secara kuantitatif, kecerdasan adalah proses belajar untuk memecahkan masalah yang dapat diukur dengan tes intelijensi. Dan yang kedua adalah kecerdasan kualitatif. Kecerdasan kualitatif ini merupakan suatu cara berpikir dalam membentuk konstruk bagaimana menghubungkan dan mengelola informasi dari luar yang disesuaikan dengan dirinya. Kemudian macam-macam kecerdasan sebagai berikut. Kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual adalah kemampuan untuk belajar dari pengalaman, berpikir menggunakan proses-proses metakognitif, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Kecerdasan intelektual merupakan kemampuan menganalisis, logika, dan rasio seseorang. Kemudian kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain atau empati, dan kemampuan untuk membina hubungan atau kerjasama dengan orang lain. Kemudian yang terakhir adalah kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual merupakan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah dalam banyak aspek, mulai dari masalah memilih nilai, memposisikan perilaku dengan benar, hingga kemampuan untuk membaca tindakan dan tujuan hidup agar lebih bermakna. Lalu kemudian pentingnya SMART. Manusia memiliki beberapa kecerdasan dalam dirinya. Kecerdasan intelektual atau IQ sering menjadi tolak ukur kesuksesan seseorang, khususnya dalam karir. Sedangkan kecerdasan SQ atau kecerdasan spiritual tidak kalah pentingnya, begitupun dengan EQ atau kecerdasan emosional. Penelitian menjelaskan bahwa EQ lebih berkontribusi 2 kali lebih penting dalam kesuksesan karir dibandingkan dengan IQ. Dikarenakan EQ berperan sangat penting dalam proses menghadapi kehidupan sosial yang harus berinteraksi dengan orang lain. Oke, sekian yang dapat saya jelaskan dan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua untuk melanjutkan materinya. Kriteria SMART. Yang pertama, memiliki daya ingat yang baik. Yang kedua, open-minded. Untuk menerima segala perbedaan dibutuhkan pikiran yang terbuka atau yang sering kita sebut open-minded. Open-minded ini cara berpikiran terbuka yang melibatkan penerimaan beragam ide, argumen, maupun informasi. Yang ketiga, tidak mudah terpengaruh. Keempat, skeptis. Skeptis adalah sifat kurang percaya atau ragu terhadap keberhasilan suatu ajaran yang umumnya memandang segala sesuatu tidak pasti dan harus dicurigai. Yang kelima, teliti. Yang keenam, memiliki rasa empati yang tinggi.
Rasa empati ini merupakan bagian dari kecerdasan emosional terikat langsung dengan pemahaman yang merupakan bagian dari kecerdasan kognitif. Individu yang cerdas secara emosional biasanya sangat tertarik untuk berbicara dengan orang baru dan belajar lebih banyak tentang mereka. Yang ketujuh, punya pengendalian diri yang baik. Kemampuan pengendalian diri adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya secara sadar agar menghasilkan perilaku yang tidak merugikan orang lain, sehingga sesuai dengan norma sosial dan dapat diterima oleh lingkungan. Yang kedelapan, ingin selalu mencari tahu. Nah, rasa ingin tahu sendiri adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat dan didengar. Yang kesembilan atau yang terakhir, bisa beradaptasi di segala sesuatu. Maksudnya di sini dia mampu merespon perubahan dengan cepat dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Cara menjadi pribadi yang smart. Yang pertama, tumbuhkan motivasi agar selalu mau belajar. Kedua, seumur hidup lakukan aktivitas paling diminati. Ketiga, tantang diri kita sendiri. Keempat, pahami cara kita berpikir. Kelima, jaga kesehatan. Keenam, mempelajari bahasa. Ketujuh, memiliki pemikiran yang terbuka. Kedelapan, jangan takut terlihat bodoh. 9. Belajar dari kesalahan dan melangkah maju. 10. Jadilah pribadi yang sederhana. Dan yang terakhir itu melihat hidup sebagai pembelajaran. Selanjutnya, tanggung jawab secara smart. Tanggung jawab menjadi bagian hidup manusia di mana masing-masing memikulnya sehingga tanggung. Nah, ciri-ciri tanggung jawab yang smart. Yang pertama, melakukan apa yang sudah diucapkan, mampu berkomunikasi dengan siapa saja, memiliki jiwa melayani dengan sepenuh hati. Ketiga, mampu menjelaskan apa yang dilakukannya, sehingga pribadi manusia memiliki tujuan tidak menyalahkan orang lain secara berlebihan. 4. Mampu menentukan pilihan dari beberapa alternatif. 5. Menjadi pendengar yang baik dalam mendengar saran maupun kritik dari orang lain. 6. Berani meminta maaf dan menanggung beban atas kesalahan yang dilakukan. 7. Peduli pada kondisi teman maupun keluarga. 8. Menghargai dan menghormati aturan. 9. Rajin memberi apresiasi kepada siapa saja dan tidak lupa berterima kasih. Dan yang terakhir, mampu menyelesaikan masalah dan menemukan solusi. Baiklah, itulah tadi pembahasan mengenai apa itu smart sampai pada seperti apa itu tanggung jawab secara smart. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video kami. Adapun sesi tanya jawab akan kita lanjutkan melalui diskusi grup chat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.